Nah, misalnya ya, lu ketemu cek 35 miliar rupiah. Wow. Lu nggak tahu pemiliknya siapa, tapi lu bisa cairin. Kayak temen gue tadi, jangan minta uang lebih buat ditolong. Mereka tuh bukan karena miskin, terus nyuri duit rakyat, tapi mereka tuh ya banyak gajinya gitu. Conhece? Não, e tu? Também não. Jeito de rica, né não? Por quê? Ah, sei lá, pelo cabelo. Se for, qual problema? Problema? Já viu rico? Halo semuanya, balik lagi bersama kita di podcast Cidukan Remaja. Bersama gue sendiri, Nadia, dan kedua teman gue, Vanessa dan Jordan. Halo. Nah, misalnya ya, lu ketemu cek 35 miliar rupiah. Wow. Lu nggak tahu pemiliknya siapa, tapi lu bisa cairin. Kira-kira lu ambil atau enggak? Kayaknya gue ambil ya. Tapi kalau gue ambil nanti urusannya ribet. Nanti gue dikira korupsi kalau tiba-tiba tajir. Emang kenapa nanya begitu? Nih gue ambil dari tempo.co ya. Jadi kemarin tuh di Bandara Soekarno-Hatta ditemuin tuh tas isinya cek senilai 35,9 miliar rupiah. Ditemuin kan sama petugas kebersihannya, namanya Bu Halimah. Dan sama Bu Halimah dikembaliin tuh ceknya ke pemiliknya. Awesome. Gue juga sempet baca beritanya tuh. Gue sih salut banget ya sama Bu Halimah. Kalau lu gimana, Jor? Gue juga kaget tuh pas ngeliatnya. BTW, tadi kan lu nyebut-nyebut korupsi nih. Pernah nggak sih lihat korupsi di keseharian lu? Kalau gue sendiri sih pernahnya lihat di TV aja. Kalau gue pernah waktu SMK. Jadi dulu kalau temen gue itu minta SPP ke orang tuanya, pasti minta lebih. Jadi sisanya itu dia pakai buat jajan, kalau enggak buat nongki. Kalau gua ya, punya gua agak ekstrem nih. Jadi orang ini tuh masukin pengeluaran pribadi dia jadi pengeluaran perusahaan. Misalnya dia beliin laptop buat anaknya, dimasukin tuh jadi pengeluaran perusahaan. Itu sih korupsinya agak ekstrim ya. Nah, seru juga nih kalau di podcast kali ini kita bahas korupsi. Kayaknya kita bahas itu aja kali ya. Sebelum kita lanjut, gue ada pertanyaan nih buat kalian berdua. Menurut kalian, negara mana yang memiliki tingkat korupsi terendah di dunia? Apakah A. Selandia Baru dan Denmark, atau B. Inggris dan Kanada? B kali ya, gue nggak tahu. Kalau gua A. Jawabannya kita simpen dulu ya. Nanti di akhir podcast bakalan gue beberin. Oke, balik lagi ke pembicaraan kita nih. Kita kan masih muda. Gue penasaran, menurut orang-orang seumuran kita tuh integritas itu apa? Kalau menurut kalian gimana? Integritas buat gue itu gimana cara lu tetap pegang teguh pendirian lu walaupun situasi lu nggak mendukung. Kalau lu, Jor, gimana? Kalau menurut gua integritas itu tercermin dari tindakan seseorang yang sesuai dengan ucapannya. Gue ngerti maksud lo. Kalau menurut gue sih integritas itu kayak keteguhan kita untuk bersikap sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku. Nah, BTW, tadi kan kita nyebutin dua kata penting, integritas sama korupsi. Sebenarnya ada hubungannya nggak sih di antara kedua kata itu? Ada loh. Jadi integritas seseorang itu menjadi faktor penentu apakah dia akan korupsi atau enggak. Integritas itu kan dasar seseorang atau sebuah institusi dalam menentukan tujuan dan misi mereka. Korupsi itu kan terjadi kalau dia memilih buat berperilaku yang berlawanan dengan norma sosial. Terus sekarang, korupsi kan masih sering ditemui di Indonesia nih. Kita juga sering lihat beritanya di media. Pasti ada aja deh pejabat yang ketangkep korupsi. Opini kalian tentang korupsi di Indonesia itu gimana sih? Jadi pas gue baca ya di April yang lalu dari tirto.id nih tentang kekeliruan KPK memanggil ex-koruptor sebagai penyintas. Kalau misalnya kau cek di KBBI,
Penyintas itu kan artinya orang yang berhasil bertahan hidup kan. Misalnya kayak orang yang punya kanker. Cuman ex-koruptor malah dipanggil jadi penyintas. Jadi kan kesannya kayak meremehkan gitu loh kejahatan mereka. Lucu aja sih, KPK kan yang paling tahu kayak kejamnya korupsi. Tapi mereka malah manggil ex-koruptor sebagai penyintas. Jadi gue harap untuk KPK tuh lebih berhati-hati dalam memilih kata. Karena takutnya ya, amit-amit, takutnya masyarakat tuh malah salah paham. Setuju banget gue. Jadi lu tuh kayak kesel, tapi terhumor juga ya. Kalau Jordan gimana? Punya opini yang berbeda gak? Gue juga setuju. Karena menurut gue, korupsi di Indonesia tuh masih parah. Itu sifat hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya banyak koruptor yang masih korupsi berulang kali. Gimana mau kapok gitu. Jadi ya setidaknya jangan dikasih keistimewaan lah kalau misalkan mereka ditangkap. Apapun wujudnya, biar bisa memberikan efek kapok. Nih, coba kalian lihat video ini dah. Penjaranya aja bagus banget kayak gitu. Gimana mau kapok? Penjara bagus, terus istimewa pula fasilitas-fasilitasnya. Kalian juga liatin nih berita yang satu ini. Dana pendidikan dikorupsi. Itu kan hak anak-anak masa depan Indonesia biar mereka bisa menjadi pintar. Kalau dikorupsi, ya gimana mereka mau jadi pintar? Jahat banget sih itu menurut gua. That's right. Ngomong-ngomong tentang korupsi, kira-kira bisa nggak sih korupsi dicegah sedini mungkin? Jadi dulu ya pas gue SMP, sering banget guru gue tuh ngingetin kayak pentingnya integritas. Jadi dulu tuh dia kayak ngulang-ngulang, jangan korupsi ya. Sebenarnya lucu juga sih ya kalau diingat-ingat. Anak umur 12 tahun diajari jangan korupsi. Ya, anak umur segitu tahu apa sih tentang korupsi? Are you sure about that? Iya kan, walaupun simple dan unik gitu, gue masih inget sampai sekarang. Jadi efektif tuh. Kalau lu Nat, gimana? Kalau menurut gue sih, dengan menerapkan kejujuran sehari-hari aja itu udah bisa jadi modal ya, buat mencegah korupsi atau niat korupsi di kemudian hari. Contoh kejujuran ya kayak temen gue tadi, jangan minta uang lebih buat dicolong dan buat dipakai buat jajan atau nongki. Itu. Kalau gue boleh tambahin sih, kita semua harus tahu tentang rasa cukup. Karena yang dari gue baca-baca nih, para koruptor yang rata-rata korupsi, mereka tuh bukan karena miskin, terus nyuri duit rakyat, tapi mereka tuh ya banyak gajinya gitu, ratusan juta malah. Wow. Bayangin. Jadi saran gue, ya kita semua tuh harus tahu rasa cukup sejak kita masih kecil. Waduh, panjang juga ya bahasan kita kali ini. Oke, sebelum gue tutup episode kali ini, gue mau kasih tahu nih jawaban kuis kita di awal podcast tadi. Negara mana yang memiliki tingkat korupsi terendah di dunia? Jawabannya adalah A. Selandia Baru dan Denmark. Menurut Transparency.com, kedua negara tersebut memiliki tingkat korupsi terendah di dunia pada tahun 2020 dengan skor IPK yang sama, yaitu 88 dari 100 poin. Hey, that's pretty good. Oke deh, kalau dilanjutin terus podcast kita nggak bakal selesai-selesai nih. Jadi, untuk pendengar setiap podcast Cidukan Remaja, tolong nantikan episode minggu depan ya. Pastinya dengan topik kekinian dan menarik. Dadah! Bye-bye!